Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai
dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari
rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi.
Budi pun meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan ketua umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai ketua umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua-umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi, di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah
yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Ali telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang Menteri Kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Apakah itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan,
lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak
ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarnoputri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Ali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Ali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari
rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas. Ya. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi.
Budi pun meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua-umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Ali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah
yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angela Lee telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah. Kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Apakah itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat, dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah, itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan. Itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2. Akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI. Dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama, karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan,
lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Nih mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi, di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak
ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari
rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Apakah itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat, dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah, itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi.
Budi pun meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan ketua umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai ketua umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua-umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi, di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah
yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Ali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang Menteri Kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang mau running ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri ini senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari
rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden
Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Ali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Ali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya,
semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Apakah Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat, dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah, itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang mau running ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Terima kasih, Mas. Ya. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Nih mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah.
Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua-umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK.
Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PDI Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya,
Semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi ketua umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi, di mana mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya
akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega.
percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Apakah itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri ini senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah.
Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi, di mana mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK.
Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang Menteri Kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang mau running ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya,
semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya
akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega.
percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding dia sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah.
Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua-umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi, di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK.
Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang Menteri Kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Ilyas Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Apakah itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PDI Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang mau running ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih? Ya,
semuanya kan dari rumor yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua-umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya
akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Ali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Ali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega.
percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang mau running ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain dia? Gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah.
Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua-umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK.
Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Apakah itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PDI Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memerani ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya,
semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Nih mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi, di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya
akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega.
percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah, kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2, akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Ini mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah.
Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan ketua umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK.
Polisi menangkap selebgram Angel Ali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Ali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang Menteri Kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional ke-5. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah. Kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan ada akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat, dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah, itu ada sosok yang mulai berkarir di PDI Perjuangan. Itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2. Akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI. Dan sekarang memeranding ya sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama, karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Percobaan mengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih? Ya,
semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Megawati Soekarno Putri mengurungkan niatnya untuk pensiun sebagai Ketua Umum PDIP. Sikap Megawati itu diputuskan setelah mendengar kabar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya. Dalam pidatonya di hadapan para kader pada Rabu 14 Agustus, awalnya Megawati menyebut banyak pihak yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum. Padahal usianya sudah memasuki angka 77 tahun dan harus pensiun. Megawati pun telah berbicara dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk berpikir terlebih dulu sebelum memutuskan akan kembali menjadi ketua atau pensiun. Dirinya tak memungkiri ingin berkumpul bersama keluarga untuk menikmati masa tua. Namun, ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Mega menuding pihak tersebut tidak mengerti tentang harta kehormatan. Namun usai mendengar ada upaya ingin ambil alih tersebut, Megawati memutuskan untuk maju sebagai ketua umum lagi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap bagaimana upaya pengambil alihan yang dimaksud tersebut. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya, aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya, darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum, tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya, makanya manis-manis aja sama saya. Keren enggak? Nih mau 17 Agustus loh, gua jadi gila dah. Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi turut merespons tudingan akuisisi PDIP oleh Presiden Jokowi. Budi pun meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, tidak menuding sembarangan ada pihak yang ingin merebut partai berlogo banteng tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai tidak ada yang berminat mengambil alih PDIP. Dia pun menegaskan Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil alih PDIP. Budi Ari kemudian mempertanyakan apakah sosok penguasa yang dimaksud Megawati tersebut mengarah ke Presiden Jokowi atau tidak. Ketua Umum Projo ini menyatakan bahwa Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau berpartai. Namun ketika ditanya status Jokowi di partai saat ini, dia pun menyatakan Jokowi belum berpartai. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada PDIP sebagai partai yang sempat menaunginya. Pemirsa, seperti diketahui bahwa beredar isu Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Bahkan Megawati yang sebelumnya berniat untuk pensiun dari posisi atau jabatan Ketua Umum di partainya pun mengurungkan niatnya. Pada Rakernas kelima nanti, Megawati menyatakan diri akan maju kembali sebagai Ketua Umum. Hal ini dilatar belakangi karena adanya isu pengambil alihan atau perebutan kursi PDIP oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dikonfirmasi oleh Hasto bahwa pihak yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pun sempat mengatakan di beberapa diskusi bahwa Presiden Jokowi merupakan salah satu sosok yang ingin merebut kursi kepemimpinan PDIP saat ini. Di sisi lain pemirsa, jika kita menilik di Partai Golkar yang sebelumnya diketua umumi oleh Airlangga Hartarto, di sana juga berhembus isu bahwa ada cawe-cawe Jokowi di mana mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak disinyalir merupakan salah satu upaya
akuisisi dari Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dia tidak ikut campur dalam internal partai dan juga tidak ada hubungannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Megawati Soekarno Putri bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlogo banteng tersebut. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, PDIP juga menyiapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Susi masuk dalam opsi PDIP untuk diusung selain Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Kita beralih mengenai konflik ataupun polemik di dalam Golkar. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yasril Ananta Baharudin, tidak menyetujui jika nantinya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Alasan yang pertama, ia menilai bisa jadi Bahlil merupakan tokoh yang jadi bagian intervensi penguasa terhadap dinamika Golkar saat ini. Menurutnya untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kepemimpinan seseorang harus teruji. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan memberikan tanggapan soal pertemuan antara Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dengan Presiden Jokowi. Ketika ditanya, ia hanya merespons mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Kemudian, PT UN juga menolak permintaan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai pengangkatan Ketua MK yang baru telah dibahas dan disepakati secara langsung dalam rapat pleno Hakim MK. Polisi menangkap selebgram Angel Lali terkait kasus penipuan dan penggelapan tas mewah yang merugikan korban hingga 3,2 miliar rupiah. Saat ini, Angel Lali telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri